Teman-teman kerja pagi hari Jumat. Selamat hari Jumat, selamat menjemput rezeki. Jadi mau melihat nih, mendengar perkembangan IKN Nusantara. Jadi mau nyari berita IKN Nusantara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pecinta pembangunan Indonesia. Nah, ini Pada kesempatan kali ini kita akan berita terbaru. mengupdate progres terbaru dari proyek pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Kita akan mengupdate bagaimana kondisi proyek-proyek yang berada di kawasan KIPP IKN Nusantara, tempat di belakang kita ini ya. Nah, sekarang kita berada di menara pandang dari Sumbu Kebangsaan sisi barat. Ya, dan progres di sini sangat masif sekali ya untuk progres dari Sumbu Kebangsaan sisi barat. Oke, banyak teman-teman juga yang bertanya kenapa masih bisa nerbangin drone di kawasan KIPP ya. Jadi sebenarnya untuk menerbangin drone di sini perlu izin ya, dan itu juga ada aturannya baik dari ketinggian maupun dari jam waktunya. Jadi saya usahakan untuk tidak mengganggu pekerjaan Sambil bekerja mendengar IKN Nusantara. antara pukul pagi sebelum bekerja atau cut and fill atau berupa galian dan juga penyetabilan lereng. Di bawah banyak sekali alat-alat berat yang terus melakukan pekerjaan di area tersebut ya. Ada ekskavator, ada dump truck dan juga ada alat-alat berat lainnya. Di Jalan Sumbu Kebangsaan ini nanti juga akan terdapat sistem utilitas atau disebut MUT ya. MUT adalah multi utility tunnel atau terowongan, di mana di dalamnya nanti selain sebagai sistem drainase juga sebagai tempat utilitas seperti perkabelan dan juga ada pipa-pipa ya. Juga akan ada pipa air minum, pipa air bersih, kabel-kabel telkom, listrik maupun optik ya. Jadi semua tertanam di situ. Terlihat sudah banyak sekali para pekerja yang sudah mulai berdatangan di kawasan KIPP IKN ini ya. Nah, untuk target sendiri tentunya untuk akses jalan ini harusnya sudah selesai sebelum gedung pemerintahan atau gedung istana selesai ya. Jalan Sumbu Kebangsaan ini membentang kurang lebih ada 3 km dari arah Istana Presiden menuju ke arah Bundaran ya, yang nanti akan ketemu dengan Jalan Negara atau Jalan Nasional yang menghubungkan Kalimantan Timur dengan provinsi-provinsi lain di Kalimantan. Oke, selanjutnya kita akan melihat mulai dari arah ke Menko 4 ya. Jadi paket pekerjaan yang berlangsung di kawasan KIPP IKN ini sudah sangat banyak sekali ya, yang melibatkan banyak sekali kontraktor-kontraktor BUMN maupun kontraktor swasta. Ini adalah kantor dari Kemenko 4 atau Kelompok Kementerian 4 yang terdiri dari beberapa gedung atau tower nantinya. Ada 4 tower ya rencana di satu paket ini. Nah, untuk pekerjaan yang berlangsung di area sini masih sebagian besar adalah penyiapan lahan untuk dilakukan fondasi borpel. Haji Ipul. Ini nanti akan menjadi sistem drainase terbuka atau semacam sungai kecil ya. Mas sandal saya nih. Ini nanti akan menjadi penghubung antara Kemenko 3 dan juga Kemenko 4 yang ditandai nanti akan ada semacam skybridge atau jembatan di atas. Jadi sangat
Nah, cantik sekali tentunya ya. Jadi Kemenko 3 dan juga Kemenko 4 nanti akan dihubungkan oleh jembatan. Nah, untuk progres dari Kemenko 3 lumayan masif ya, di mana sudah banyak sekali alat-alat berat untuk Sambil pekerjaan dengar pondasi berita di IKN area bawah ya. Nusantara ini. Kemenko 3 dan juga Kemenko 4 ini dikerjakan oleh kontraktor nasional yaitu PT Waskita Karya Persero Tbk. Oke, selanjutnya kita akan bergeser ke kawasan Istana Presiden, Istana Negara, Kantor Presiden dan juga Burung Garuda. Nah, bagi teman-teman yang bertanya, Bang, untuk di kawasan Istana Negara maupun Kantor Presiden, apakah nanti akan ada ruangan-ruangan khusus? Pastinya ada ya. Tetapi untuk para pekerja sendiri, baik kontraktor maupun kita semua tidak mengetahui untuk desain dari ruangan-ruangan itu. Bahkan yang mendesain Burung Garuda maupun Istana Negara ini pun Pak Nyoman Nuarta juga tidak mengetahui ya, dan itu merupakan rahasia dari kemungkinan dari pengamanan presiden atau dari Pas Pampres ya. Nah, kita akan mengupdate untuk pekerjaan di Istana Negara. Terlihat untuk lantai yang sudah dicor kolomnya, sepertinya sudah dipasang penyangga begisting ya, yang kemungkinan akan naik ke lantai berikutnya. Apakah itu lantai 2 atau langsung lantai dak ya? Karena istana seperti teman-teman ketahui memiliki lantai yang sangat tinggi ya, floor to floor-nya sangat tinggi, dan kemungkinan kalau satu lantai nanti akan sangat megah sekali ya. Sambil nyari berita yang lain teman-teman, yang lain IKN yang lain ini. Bumusi, Nahdlatul Ulama DPC Balikpapan sebut dampak positif kehadiran IKN Nusantara sudah dirasakan masyarakat Kaltim. Demikian dikemukakan Rustam Syahrianto, Ketua Konfederasi Sarbumusi NU DPC Kota Balikpapan menanggapi pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Rustam Syahrianto kepada media di Balikpapan Selasa, 2 Mei 2023, menyatakan Sarbumusi Balikpapan mendukung pembangunan IKN Nusantara yang sedang berlangsung di Sepaku, Penajam Pasar Utara. Diharapkan proses pembangunan IKN Nusantara baik dari IKN Nusantara maupun kontraktor melibatkan pengusaha lokal. Kepada para pekerjanya, paling tidak hak-hak seperti gaji disesuaikan dengan upah minimum kabupaten UMK Penajam Pasar Utara, termasuk hak BPJS, jaminan sosial ketenagakerjaan, THR dan segala macamnya. Kalimantan Timur ada hak-hak yang harus diberikan dan kewajiban negara terhadap para pekerja atau buruh dalam bentuk mengawasi perlindungan hak pekerja selama proyek IKN Nusantara berjalan. Rustam Syahrianto menambahkan, kehadiran IKN Nusantara sudah terasa membawa dampak positif bagi masyarakat Kaltim. Dari sisi peningkatan pertumbuhan ekonomi, sektor-sektor UMKM lebih diperlihat lagi dengan banyaknya pejabat pemerintah dari pusat yang datang ke Kaltim. Selain itu, dengan adanya proyek IKN Nusantara juga dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Bagi yang tidak bisa bekerja di IKN, mungkin bisa menciptakan peluang-peluang usaha penyewaan rumah tinggal untuk perusahaan maupun ruko untuk kantor. Ada keterlibatan pengusaha-pengusaha sebagai subkontraktor lokal atau supplier lokal bisa mengambil peran serta. Ada pengusaha-pengusaha air isi ulang, makanan yang sifatnya konsumsi untuk para pekerja dan masyarakat sekitaran IKN Nusantara bisa dilibatkan. Menurut Rustam Syahrianto, ada peningkatan ekonomi di Balikpapan, Penajaman Pasar Utara, Samarinda, Tenggarong dan kawasan sekitar IKN Nusantara. Di kota Balikpapan, dengan adanya IKN Nusantara, semakin banyak perusahaan mulai kontraktor. Perusahaan besar yang akan membuka usaha menjadi keuntungan tersendiri bagi masyarakat Kaltim. Lebih lanjut, Rustam Syahrianto mengatakan, kesiapan daya dukung masyarakat lokal terlibat dalam proyek IKN Nusantara sudah seharusnya diberikan. Perekrutan tenaga kerja di otorita IKN dan pegawai non-ASN atau tenaga administrasi, tenaga teknis lapangan perlu keterlibatan pemuda lokal, tidak menutup kemungkinan keterlibatan pemuda lokal bakal lebih besar di proyek IKN Nusantara.
Pemerintah pusat tidak rugi mempekerjakan orang-orang lokal karena tidak terlalu memikirkan tempat tinggal atau makannya dengan gaji sesuai standar keahliannya minimal UMK atau lebih daripada UMK juga lebih baik. Sarbu Musi NU Balikpapan mendukung penuh pembangunan IKN Nusantara dengan harapan proyek ini dan masa depannya masyarakat Kaltim lebih baik. Terutama kalangan mudanya, Sarbu Musi siap bekerja sama TNI Polri, pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta pihak terkait mengawal. Pembangunan IKN Nusantara bisa selesai sesuai target. Jadi teman-teman, hari Jumat nih yaitu mendengar informasi terbaru dari IKN Nusantara ini. Dari sini teman-teman 7 jam perjalanan ke IKN Nusantara dari Batu Licin. Jadi agak panjang perjalanan darat. Karena di sini termasuk penyangga teman-teman, penyangga IKN Nusantara ini. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.